Aku membencinya. Itulah yang selalu aku bisikan dalam hatiku di hampir sepanjang perjalanan kami. Meskipun aku telah menikah dengannya, tapi aku tidak pernah benar-benar menyerahkan hatiku padanya. Menikah karena paksaan orang tua membuat aku membenci suamiku sendiri. Walaupun menikah karena terpaksa, tapi aku tak pernah menunjukkan sikap benciku. Dan meskipun aku membencinya, aku tetap melayaninya sebagaimana tugas istri kepada suami. Aku terpaksa melakukan semuanya karena aku tak punya pegangan lain. Beberapa kali muncul keinginanku untuk meninggalkannya. Tapi aku tak punya kemampuan finansial dan dukungan dari siapapun, termasuk kedua orang tuaku. Kedua orang tuaku sangat menyayangi suamiku itu, karena menurut mereka suamiku itu adalah sosok laki-laki sempurna untuk putri satu-satunya mereka. Selama menikah aku menjadi istri yang teramat manja, kulakukan segala hal sesuka hatiku. Suamiku juga memanjakanku sedemikian rupa. Aku juga tak pernah benar-benar menjalankan tugasku sebagai seorang istri. Aku selalu bergantung padanya, karena aku menganggap bahwa hal itu memang sudah seharusnya. Setelah apa yang telah dia lakukan padaku, aku telah menyerahkan hidupku padanya sehingga tugasnya lah untuk membuatku bahagia dengan cara menuruti semua keinginanku. Di rumah kami akulah ratunya. Tak ada seorang pun yang berani melawan. Jika ada sedikit saja kesalahan, aku pasti selalu menyalahkan suamiku. Aku tidak suka ketika dia meletakkan handuknya yang basah di atas tempat tidur. Aku juga sebal melihat dia meletakkan sendok bekas mengaduk susu di atas meja sehingga meninggalkan bekas lengket. Aku benci ketika dia memakai laptopku, meski itu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Aku marah jika dia menggantung bajunya di gantungan bajuku. Aku juga marah ketika dia memakai pasta gigi tanpa menutupnya dengan rapi. Aku marah jika dia meneleponku berkali-kali ketika aku sedang bersama teman-temanku. Tadinya aku memilih untuk tidak punya anak. Meskipun aku ibu rumah tangga yang tak bekerja, tapi aku tak mau mengurus anak. Awalnya dia mendukung dan aku melengkapi dengan pil. Tapi rupanya dia menyembunyikan keinginannya begitu dalam. Sampai suatu hari aku lupa minum pil KB dan meskipun dia tahu tapi dia membiarkannya. Aku pun hamil. Dan baru menyadari setelah lebih dari 4 bulan, dokter pun menolak untuk menggugurkannya. Itulah kemarahan terbesarku padanya. Kemarahanku semakin bertambah ketika mengetahui aku mengandung sepasang anak kembar dan harus mengalami kelahiran yang sangat sulit. Setelah itu aku memaksa untuk melakukan vasektomi agar aku tidak hamil lagi. Dengan patuh dia melakukan keinginanku karena aku mengancam akan meninggalkannya bersama dengan kedua anak kami. Waktu berlalu begitu cepat, hingga anak-anak tumbuh besar dan tak terasa mereka telah berulang tahun ke-8. Setiap pagi aku bangun paling akhir sementara anak-anak dan suamiku sudah menunggu di meja makan. Seperti biasa, dialah yang menyiapkan sarapan dan mengantar anak-anak ke sekolah. Hari itu dia mengingatkan bahwa hari itu adalah hari ulang tahun ibuku. Aku hanya menjawab dengan anggukan tanpa mempedulikan kata-katanya. Saat itu aku lebih memilih ke mall dan tidak hadir ke acara ibuku karena merasa terjebak karena perkawinanku. Aku juga membenci kedua orang tuaku. Sebelum ke kantor biasanya suamiku mencium pipiku saja dan diikuti dengan anak-anak. Tapi hari itu dia juga memelukku sehingga anak-anak menggoda ayahnya dengan ribut. Aku berusaha mengelak dan melepaskan pelukannya meskipun akhirnya ikut tersenyum bersama anak-anak. Dia mencium hingga beberapa kali di depan pintu seakan-akan hari itu dia berat untuk pergi. Ketika mereka pergi, aku pun memutuskan ke salon langgananku. Menghabiskan waktu di salon adalah salah satu hobiku. Setelah aku sampai di salon, di sana aku bertemu dengan salah satu teman lamaku sekaligus orang yang tidak aku sukai. Kami mengobrol dengan asyik sekaligus memamerkan kegiatan kami sehari-hari. Tiba waktunya aku harus membayar tagihan salon. Namun betapa terkejutnya ketika aku sadar bahwa dompetku tertinggal di rumah. Meskipun aku merogoh tasku yang paling dalam, aku tak menemukan uang yang cukup untuk membayar tagihan salon. Sambil mengingat-ingat apa yang terjadi sehingga dompetku tak bisa kutemukan, aku menelepon suamiku dan bertanya perihal dompet itu. Dia menjawab, "Maaf sayang, kemarin Farhan meminta uang jajan. Karena aku tak punya uang maka kuambil dari dompetmu. Aku lupa menaruhnya kembali ke tasmu. Kalau tidak salah aku letakkan di atas meja kerjaku." Dengan marah,
Aku mengemelinya dan dengan kasar kututup telepon itu tanpa menunggunya selesai bicara. Tak berapa lama kemudian handphoneku berbunyi dan meski masih kesal, aku pun mengangkat dengan setengah membentak. Apalagi? Dia menjawab. Sayang, aku pulang sekarang, aku akan ambil dompet itu dan mengantarkannya padamu. Kamu sekarang ada di mana? Aku pun langsung menyebut nama salonku dan tanpa menunggu jawaban lagi, aku langsung menutup telepon itu. Kemudian aku berbicara dengan kasir dan mengatakan bahwa suamiku akan datang dan akan membayar tagihanku. Si yang punya salon mengatakan aku bisa membayarkan tagihanku nanti jika besok-besok kesini lagi. Tapi karena malu sama musuhku karena ketinggalan dompet membuatku gengsi untuk berhutang bulu. Hujan pun turun. Aku melihat keluar dan berharap mobil suamiku segera sampai. Menit pun berlalu berganti jam. Aku semakin tak sabar dan gelisah sehingga aku menelepon suamiku. Tapi tak ada jawaban meskipun sudah berkali-kali ku telepon. Padahal biasanya hanya 2 kali berdering teleponku sudah diangkatnya, aku mulai merasa kesal dan semakin marah. Akhirnya teleponku diangkat setelah beberapa kali aku mencoba. Ketika aku belum sempat membentaknya, terdengar suara asing dari telepon suamiku. Aku terdiam beberapa saat sebelum lelaki asing itu memperkenalkan diri. Orang itu berkata, "Selamat siang Ibu, apakah Ibu betul istri dari Bapak Armadi?" Aku jawab pertanyaan itu dengan segera. Lelaki asing itu ternyata seorang polisi. Dia memberitahu bahwa suamiku mengalami kecelakaan, yang saat ini dia sedang dibawa ke rumah sakit kepolisian. Saat itu aku hanya terdiam dan hanya menjawab terima kasih ketika telepon ditutup, aku berjongkok dengan bingung. Tanganku menggenggam erat handphone dan seketika pegawai salon mendekatiku lalu bertanya, "Ada apa Bu? Apa yang terjadi?" Saat itu wajahku pucat seperti kertas. Entah bagaimana akhirnya aku sampai di rumah sakit. Entah bagaimana juga tahu-tahu seluruh keluarga hadir di sana dan menyusulku. Aku yang hanya diam 1000 bahasa menunggu suamiku di depan ruang gawat darurat. Saat itu aku tak tahu harus melakukan apa karena selama ini dialah yang melakukan segalanya untukku. Ketika akhirnya setelah menunggu beberapa jam, tepat ketika kumandang azan maghrib, seorang dokter keluar dan menyampaikan berita itu. Suamiku telah tiada. Dia meninggal bukan karena kecelakaan itu sendiri, tetapi ada serangan stroke yang menyebabkan kematiannya. Selesai mendengar kabar itu, aku marah dan sibuk menguatkan kedua orang tuaku dan orang tuanya yang syok. Sama sekali tidak ada air mata. Setetes pun yang keluar dari kedua mataku. Aku sibuk menenangkan ayah, ibu dan mertuaku. Anak-anak yang terpukul memeluk erat tubuhku. Tapi kesedihan mereka tak mampu membuatku sama sekali menangis. Ketika jenazah dibawa ke rumah dan aku duduk di hadapannya, aku termenung menatap wajah itu. Kusadari baru kali inilah aku benar-benar menatap wajahnya yang tampak tertidur pulas. Kudekati wajahnya dan kupandangi dengan seksama. Saat itulah dadaku menjadi sesak. Teringat apa yang sudah dia berikan untukku selama 10 tahun kebersamaan kami. Kusentuh perlahan wajahnya yang telah dingin dan kusadari. Inilah kali pertama aku dengan tulus menyentuh wajahnya yang dulu selalu dihiasi senyum hangat. Air mata merebak di wajahku mengaburkan pandanganku. Aku berusaha mengusap agar air mata tak menghalangi tatapan terakhirku padanya. Aku ingin mengingat semua bagian wajahnya agar kenangan manis tentang suamiku tak berakhir begitu saja. Tapi bukannya berhenti, air mataku semakin deras membanjiri kedua pipiku. Peringatan dari imam masjid yang mengatur prosesi pemakaman tak mampu membuatku berhenti menangis. Aku berusaha menahannya, tapi dadaku sesak mengingat apa yang telah aku perbuat padanya ketika terakhir kali kami bicara. Aku teringat betapa aku tak pernah memperhatikan kesehatannya. Aku hampir tak pernah mengatur makannya, padahal dia selalu mengatur apa yang kumakan. Dia memperhatikan obat dan vitamin yang kukonsumsi, terutama ketika aku mengandung. Dan setelah melahirkan, dia tak pernah absen mengingatkanku untuk makan teratur. Bahkan terkadang menyuapiku kalau aku sedang malas makan. Aku tak pernah tahu apa yang dia makan karena aku tak pernah bertanya. Bahkan aku tak tahu apa yang dia sukai dan apa yang dia tidak sukai. Hampir seluruh keluargaku tahu bahwa suamiku penggemar mie instan dan kopi kental. Dadaku sesak mendengarnya karena aku tahu mungkin ia terpaksa makan mie instan karena aku hampir tak pernah memasak untuknya. Aku hanya memasak untuk anak-anak dan diriku sendiri.
Aku tak pernah peduli dia sudah makan ataupun belum ketika pulang kerja. Dia bisa makan masakanku hanya kalau tersisa dia pulang larut malam setiap hari karena jarak kantor dan rumah cukup jauh. Aku tak pernah mau menuruti permintaannya untuk pindah rumah dekat dengan kantornya karena aku tak mau jauh-jauh dari temanku. Saat pemakaman, aku tak mampu menahan diri lagi. Aku pingsan ketika melihat tubuhnya menghilang bersama onggokan tanah yang menimbun. Aku tak tahu apapun sampai aku terbangun di tempat tidur kamarku. Aku terbangun dengan rasa sesal memenuhi rongga dadaku. Keluarga besarku membujukku dengan sia-sia karena mereka tak pernah tahu mengapa aku begitu terluka kehilangan dirinya. Hari-hari setelah kepergiannya bukanlah kebebasan seperti apa yang kuinginkan. Tetapi aku malah terjebak dalam keinginanku untuk ingin bersamanya. Di hari-hari awal kepergiannya aku termenung memandangi piring di meja makanku. Ayah, ibu dan mertuaku membujuk untuk aku makan. Tetapi yang kuingat adalah saat suamiku membujukku makan ketika aku mengambek dulu. Ketika aku lupa membawa handuk saat mandi. Aku pun berteriak memanggilnya seperti biasa dan ketika itu malah ibuku yang datang. Aku berjongkok di dalam kamar mandi. Berharap suamiku yang datang. Kebiasaanku yang sering meneleponnya ke kantor. Ketika aku tidak bisa melakukan sesuatu di rumah. Membuat teman kerjanya kebingungan menjawab teleponku. Setiap malam aku menunggunya di kamar tidur dan berharap esok pagi aku terbangun dengan sosoknya di sebelahku. Dulu aku begitu kesal bila tidur mendengar suara dengkurannya. Tapi sekarang aku sering terbangun karena rindu mendengarnya kembali. Dulu aku kesal karena dia sering berantakan di kamar tidur kami. Tapi kini aku merasakan kamar tidur kami terasa kosong dan hampa. Dulu aku begitu kesal jika dia memakai laptop tanpa dimatikan. Sekarang aku memandangi laptop. Mengusap tas-tasnya, berharap bekas-bekas jarinya masih tertinggal di sana. Dulu aku paling tidak suka dia membuat kopi tanpa alas piring di meja, sekarang yang tersisa di sarapan pagi terakhirnya pun tidak mau kuhapus. Remote televisi yang biasanya disembunyikannya sekarang dengan mudah kutemukan. Meski aku berharap mengganti kehilangannya dengan kehilangan remote. Semua kebodohan itu baru aku menyadari bahwa dia sangat mencintaiku dan aku telah kena panah cintanya. Aku juga marah pada diriku sendiri meskipun semua terlihat normal walaupun dia sudah tiada. Aku juga marah. Karena baju-bajunya masih di sana yang baunya membuatku rindu. Aku marah. Karena aku tak bisa menghentikan semua penyesalanku. Aku marah. Karena tak ada lagi yang membujukku agar tenang, tak ada lagi yang mengingatkanku sholat. Meskipun kini kulakukan dengan ikhlas. Aku sholat karena aku ingin meminta ampun kepada Allah karena telah menyia-nyiakan suami yang sangat baik yang telah dianugerahkan kepadaku. Meminta ampun karena telah menjadi istri yang tidak baik pada suami yang begitu sempurna. Sholatlah yang mampu menghapus lukaku sedikit demi sedikit. Cinta Allah kepadaku ditunjukkan dengan begitu banyaknya perhatian dari keluarga besarku. Teman-temanku yang selama ini kubela-belain hampir tak pernah menunjukkan batang hidungnya setelah kepergian suamiku. 40 hari setelah kematiannya, keluarga mengingatkanku untuk bangkit dari keterpurukan. Ada 2 anak yang menungguku dan harus aku hidupi. Kembali rasa bingung merasukiku, selama ini aku hanya tahu beres dan tak pernah bekerja. Semuanya dilakukan suamiku. Berapa besar gajinya selama ini? Aku tak pernah peduli, yang kupedulikan hanya jumlah rupiah yang dia transfer ke rekeningku. Dan semua kupakai hanya untuk keperluan pribadi dan hampir setiap bulan uang itu hampir tak pernah tersisa. Dari kantor tempatnya bekerja, aku memperoleh gaji terakhir dan kompensasi bonusnya. Ketika melihat aku terdiam dan tak menyangka ternyata seluruh gajinya ditransfer ke rekeningku selama ini. Padahal aku tak pernah sedikit pun menggunakannya untuk keperluan rumah tangga. Entah dari mana dia mendapatkan uang lain untuk keperluan rumah tangga karena aku tak pernah bertanya sekalipun soal itu. Yang aku tahu sekarang aku harus bekerja untuk anak-anak. Tak akan bisa hidup karena jumlah gaji terakhir dan kompensasi bonusnya tak akan cukup untuk menghidupi kami bertiga. Tapi bekerja di mana? Aku hampir tak punya pengalaman sama sekali. Semuanya selalu diatur oleh dia. Kebingunganku terjawab. Ketika beberapa waktu kemudian ayahku datang bersama seorang notaris. Ia membawa sebuah surat. Surat pernyataan suamiku bahwa dia mewarisi seluruh harta kekayaannya padaku dan anak-anak.
Ia bercerita tentang ibunya di surat itu, tapi yang membuatku tak mampu berkata apa-apa ketika isi suratnya untukku. Istriku tersayang. Maaf. Karena harus meninggalkanmu lebih dulu. Sayang, maaf karena harus membuatmu bertanggung jawab. Mengurus segalanya sendiri. Dan maaf karena aku tak bisa memberimu cinta dan kasih sayang lagi. Allah memberiku waktu singkat. Karena engkau dan anak-anak adalah hal yang terbaik dalam hidupku. Seandainya aku bisa, aku ingin mendampingimu selamanya. Tetapi aku tak mau kehilangan kasih sayangku begitu saja. Selama ini aku telah menabung sedikit demi sedikit untuk kehidupan kalian nanti. Aku tidak ingin kau susah ketika aku pergi. Aku tak bisa memberi banyak. Tapi semoga ini bermanfaat untuk engkau dan mendidik anak-anak. Lakukanlah yang terbaik untuk mereka ya sayang. Jangan menangis sayangku yang manja. Lakukanlah banyak hal yang kamu inginkan untuk mengganti hidupmu yang terbuang percuma selama ini. Aku memberimu kebebasan untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang tak sempat engkau lakukan selama ini bersamaku. Maafkan kalau aku menyusahkanmu dan semoga Allah memberikan jodoh yang lebih baik dariku. Teruntuk putri tercintaku, maafkan ayah yang tak bisa mendampingimu. Kelak jadilah istri yang baik seperti ibu. Dan untuk putraku kesatria pelindungku. Jagalah ibu dan adikmu, jangan jadi anak yang bandel. Dan ingatlah dimanapun kalian berada. Ayah akan selalu ada di sana melihatnya. Aku kacau membaca surat itu. Ada gambar kartun dengan lidah menjulur khas suamiku. Notaris memberitahuku kalau selama ini suamiku memiliki tabungan dari warisan ayah kandungnya. Suamiku membuat beberapa usaha dari hasil tabungan tersebut dan usaha tersebut cukup berhasil. Meskipun dimanajeri oleh orang-orang kepercayaannya. Aku hanya menangis terharu mengetahui betapa besar cintanya pada kami. Sehingga ketika ajal menjemputnya, dia tetap membanjiri kami dengan cintanya. Aku tak pernah berpikir untuk menikah lagi. Banyaknya lelaki yang datang tak mampu menghapus sosoknya yang begitu hidup di dalam hatiku. Hari demi hari hanya kuabdikan untuk anak-anakku. Ketika orang tuaku dan mertuaku meninggal satu persatu, tak satu pun meninggalkan kesedihan sedalam kesedihan ketika suamiku pergi. Kini kedua anakku berusia 23 tahun. 2 hari lagi putriku dinikahi seorang pemuda dari tanah seberang. Putriku bertanya, "Ibu, aku harus bagaimana nanti setelah menjadi istri?" Kemudian aku merangkulnya sambil berkata, "Cintailah suamimu. Cintailah pilihan hatimu. Cintailah apa yang dimiliki, karena cinta kau akan belajar menyenangkan hatinya. Akan belajar menerima kekurangannya. Akan belajar sebesar apapun persoalannya, kalian akan menyelesaikannya atas nama cinta." Putriku menatapku dan berkata, "Seperti cinta ibu untuk ayah. Cinta itukah yang membuat ibu tetap setia kepada ayah sampai sekarang?" Aku menggeleng, "Bukan sayangku. Cintailah suamimu seperti ayah mencintai ibu dulu, seperti ayah mencintai kalian berdua, ibu setia kepada ayah. Karena cinta ayah begitu besar pada ibu dan kalian berdua. Aku memang tak beruntung karena tak sempat menunjukkan rasa cintaku kepada suamiku. Aku menghabiskan 10 tahun untuk membencinya, tetapi menghabiskan sepanjang sisa hidupku untuk mencintainya. Aku bebas darinya karena kematian, tapi aku tak pernah bebas karena cintanya yang begitu tulus." Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.